Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama IELTS. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Halo teman-teman, balik lagi sama IELTS. Hari ini kita akan membahas tentang Kerajaan Bali. Kerajaan Bali adalah istilah untuk serangkaian kerajaan Hindu-Buddha yang pernah memerintah di Bali, tepatnya di Kepulauan Sunda Kecil, Indonesia. Kerajaan tersebut terbagi dalam beberapa masa, sesuai dinasti yang memerintah saat itu. Pada awalnya, Kerajaan Bali bernama Kerajaan Berdahulu, yang kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Majapahit runtuh, Kerajaan Gelgel mengambil alih kerajaan dan dilanjutkan dengan Kerajaan Klungklung. Sayangnya, pada masa pemerintahan Kerajaan Klungklung banyak terjadi perpecahan yang mengakibatkan terpecahnya Kerajaan Klungklung menjadi 8 buah kerajaan kecil yang disebut dengan Swapraja. Tidak banyak yang mengetahui tentang sejarah Kerajaan Bali, tapi yang pasti Kerajaan Berdahulu atau Bedulu adalah kerajaan pertama yang ada di wilayah Bali. Kerajaan Bali berdiri sekitar abad ke-8 sampai 14, berpusat di Pejeng atau Bedulu, Gianyar. Berdasarkan prasasti yang ditemukan, Bali dipimpin oleh salah satu kelompok bangsawan dengan pimpinannya yang terkenal dengan nama dinasti. Dinastinya bernama Dinasti Warmadewa, dengan Sri Kaisari Warmadewa sebagai raja pertama. Maka, Kerajaan Bali dipastikan didirikan oleh raja-raja dari dinasti Warmadewa. Raja yang terkenal di Kerajaan Bali adalah Darmodayana Warmadewa yang memerintah sejak tahun 989. Ia memimpin kerajaan bersama permaisurinya Mahendradatta atau Gunapriya Darmaptani hingga tahun 1001. Permaisuri wafat dan diabadikan dalam sebuah candi yang terletak di desa Berusan, tepatnya di sebelah tenggara Bedulu. Arca tersebut merupakan perwujudan dari Durga yang ditemukan di daerah Kutri atau Gianyar. Sedangkan Raja Darmodayana Warmadewa tetap memerintah kerajaan hingga tahun 1011 Masehi, lalu wafat serta dicandikan di Banuka yang hingga saat ini keberadaannya belum diketahui. Dalam pernikahan antara Darmodayana dan Mahendradatta lahir 3 orang putra bernama Airlangga, Marakhatta, dan anak bungsu. Airlangga menikah dengan seorang putri, Darmawangsa, dan menjadi raja di Pulau Jawa. Setelah ayahnya wafat, tahta kerajaan diturunkan pada seorang pangeran bernama Marakhatta yang memiliki gelar Darmodayana Wangsawardhana Marakhatta Panjakastana Utunggadewa yang memerintah pada tahun 1011 sampai 1022. Karena perhatiannya yang sangat besar terhadap rakyatnya, kehadirannya sangat dihormati di daerah kerajaan. Bahkan karena sikapnya, ia seringkali dianggap sebagai penjelmaan dari kebenaran hukum. Sebagai bukti perhatiannya pada rakyat kerajaan, beliau membangun sebuah tempat pertapaan atau prasada di Gunung Kawi yang letaknya berdekatan dengan Istana Tampak Siring. Bangunan tersebut memiliki ciri yang unik, yaitu pahatan yang berada di batu gunung berbentuk menyerupai candi, serta bagian dasarnya terdapat gua pertapaan. Sampai saat ini, bangunan pertapaan tersebut masih dilestarikan dengan baik dan menjadi salah satu objek wisata di Bali yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Setelah Marakhatta wafat, tahta kerajaan diturunkan kepada anak bungsu yang memerintah pada tahun 1049 sampai 1077. Saat masa pemerintahan anak bungsu, ia meninggalkan 28 prasasti yang merupakan prasasti terbanyak daripada raja-raja yang sempat memerintah sebelumnya. Anak bungsu tidak memiliki keturunan. Lalu ia wafat
dan didarmakan di daerah Gunung Kawi. Pada tahun 1430, kerajaan Bali yang saat itu dipimpin oleh Raja Dalam Bedulu jatuh ke tangan Gajah Mada dari Majapahit. Setelah memerintah dinasti Warmadewa berakhir, Bali diperintah oleh beberapa raja, diantaranya adalah yang pertama adalah Jaya Sakti pada tahun 1133 sampai 1150 Masehi. Jaya Sakti memerintah kerajaan Bali dari tahun 1133 sampai 1150 Masehi, satu zaman dengan pemerintahan Jayabaya di Kediri. Saat memerintah, Jaya Sakti dibantu oleh penasehat yang terdiri dari senopati dan pendeta, baik agama Hindu dan juga Buddha. Dari prasasti yang ditemukan, diketahui bahwa pada masa pemerintahan Jaya Sakti, agama Buddha dan Siwa berkembang dengan baik. Pada saat itu, aliran Waisnawa juga berkembang. Raja Jaya Sakti disebut sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Yang kedua adalah Raja Ragajaya pada tahun 1155 Masehi. Yang ketiga adalah Jayapangus pada tahun 1177 sampai 1181. Yang keempat adalah Eka Jalancana tahun 1200 sampai 1204 Masehi. Dalam memerintah, Eka Jalancana dibantu oleh ibunya Sri Maharaja Aryadegjaya. Yang kelima adalah Sri Asta Asuratna Bumi Banten yang diyakini sebagai Raja Bali yang terakhir. Setelah itu, Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada dan menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit. Sumber sejarah Kerajaan Bali dari beberapa berita Jawa dan juga prasasti di Bali, diantaranya yaitu Prasasti Sanur. Prasasti Sanur ini menunjukkan adanya kekuasaan raja-raja dari Wangsa atau dinasti Warmadewa. Yang selanjutnya adalah Prasasti Calcuta, India, tahun 1042. Dalam prasasti ini dikemukakan tentang asal-usul Raja Airlangga yang merupakan keturunan raja-raja Bali. Selanjutnya adalah dinasti Warmadewa. Raja Airlangga lahir dari hasil pernikahan Raja Udayana dari Kerajaan Bali dengan Mahendradatta atau putri Kerajaan Medang Kamulan, adik Raja Dharmawangsa. Yang terakhir adalah Komplek Candi Gunung Kawi atau Tampak Siring. Ini merupakan makam dari raja-raja Bali. Komplek candi ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Anak Bungsu. Nah, teman-teman, untuk berita mengenai Pulau Bali terdapat dalam prasasti yang berangka tahun 881 Masehi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bali kuno. Ada juga prasasti yang tertulis dalam bahasa Sanskerta. Pada abad ke-11, sudah ada berita dari Cina yang menjelaskan tentang tanah Poli atau Bali. Berita Cina tersebut menyebutkan bahwa adat istiadat penduduk di tanah Poli hampir sama dengan masyarakat Holing atau Kalingga. Penduduknya menulis di atas daun lontar. Jika orang meninggal, mulutnya dimasukkan emas lalu dibakar. Adat semacam ini masih berlangsung di Bali. Wow, adat tersebut dinamakan ngaben. Salah satu keluarga terkenal yang memerintah di Bali adalah Wangsa Warmadewa. Hal tersebut bisa diketahui dari prasasti Belanjong berangka 914 yang ditemukan di desa Belanjong, dekat Sanur dan Pasar, Bali. Isi tulisannya mengenai nagari atau India dan sebagian berbahasa Sanskerta. Diberitakan bahwa raja yang memerintah adalah Raja Kaisari Warmadewa. Pada tahun 915, Kaisari Warmadewa digantikan oleh Ugrasena. Masyarakat Bali menitik beratkan kegiatan ekonomi pada sektor pertanian. Hal tersebut didasarkan pada prasasti Bali yang memuat mengenai hal yang berkaitan dengan kehidupan bercocok tanam, seperti istilah sawah, parlak atau sawah kering, kebuan atau kebun, gaga atau ladang, dan kasuakan atau irigasi. Selain bertani, masyarakat Bali juga memiliki kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah pandai atau pengrajin. Nah, mereka yang memiliki kepandaian untuk menciptakan pelengkap dari materi emas dan perak, menciptakan peralatan rumah tangga,
alat-alat pertanian, dan senjata. Yang kedua adalah undagi. Undagi ini adalah yang memiliki kepandaian memahat, melukis, dan menciptakan bangunan. Yang terakhir adalah pedagang. Pada masa Bali kuno, pedagang dibedakan menjadi pedagang pria atau wanigrama dan pedagang perempuan atau wanigrami. Mereka sudah melakukan perdagangan antar pulau atau prasasti Banua Baru. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat di Bali sangat lekat terpengaruhnya oleh agama Hindu. Agama Hindu yang telah berkembang di Bali sudah bercampur dengan unsur budaya asli. Dahulu, candi digunakan sebagai tempat suci. Namun sejak berdirinya kerajaan Gel-Gel dan Klung-Klung, penggunaan candi sebagai tempat suci dihapus. Sebagai penggantinya, fungsi candi dibuatkan kuil berupa kompleks bangunan yang sering disebut pura. Nah, pura dalam lingkungan kerajaan disebut dengan pura dalam dan bentuknya seperti candi bentar dan dimaksudkan sebagai kuil kematian. Sedangkan untuk keluarga raja dibuatkan pura khusus yang disebut sanggah atau merajan. Di Bali ini, dewa tidak dipatungkan. Patung-patung di Bali hanya berfungsi sebagai hiasan saja. Adanya patung dewa di Bali diyakini sebagai bukti adanya pengaruh Jawa. Pembakaran mayat di Bali merupakan suatu kebiasaan di India yang diadaptasi di Bali atau ngaben. Roh yang sudah menjalani upacara ngaben dianggap telah suci. Kemudian, kehidupan sosial yang selanjutnya adalah masyarakat Bali mengenal pembagian golongan atau kasta yang terdiri dari Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Ketiga kasta tersebut dikenal dengan Triwangsa. Pada masa pemerintahan anak bungsu, dikenal adanya beberapa golongan pekerja khusus seperti pandai besi, pandai emas, dan pandai tembaga. Mereka bertugas membuat alat pertanian, alat rumah tangga, senjata, perhiasan, dan lain sebagainya. Hubungannya dengan Jawa sudah ada sejak zaman pemerintahan Udayana dan Gunapriya. Dibuktikan dengan adanya prasasti Raja Bali yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Masyarakat Bali banyak terpengaruh oleh kebudayaan India loh, terutama Hindu. Hingga saat ini, masyarakat Bali masih banyak yang menganut agama Hindu. Akan tetapi, agama Hindu yang mereka anut telah bercampur dengan budaya masyarakat asli Bali sebelum Hindu. Kejayaan Kerajaan Bali pada masa pemerintah Dharma Udayana, sistem pemerintahan kerajaannya semakin jelas. Pernikahan antara Dharma Udayana dengan Mahendradatta yang merupakan putri dari Raja Makutawangsa Wardana dari Jawa Timur, sehingga kedudukan Kerajaan Bali semakin kuat. Namun saat Kerajaan Bali berjaya, Kerajaan Bali juga mengalami masa keruntuhan. Dikisahkan saat itu, seorang Raja Bali bernama Raja Bedahulu, Aumayadenawa, memiliki seorang patih yang sangat sakti bernama Ki Kebo Iwa. Kedatangan Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit ke Bali adalah ingin menaklukkan Bali di bawah pimpinan Kerajaan Majapahit. Tetapi karena tidak mampu, Patih Majapahit mengajak Ki Kebo Iwa ke Jawa, dan di sana Ki Kebo Iwa disuruh membuat sumur. Setelah sumur tersebut selesai, Ki Kebo Iwa dikubur hidup-hidup dengan tanah dan batu. Lalu dalam lontar balik, Ki Kebo Iwa tidak bisa dibunuh dengan cara yang mudah seperti itu. Tanah dan batu yang dilemparkan ke sumur balik dilemparkan ke atas. Akhirnya ia menyerahkan diri hingga ia merelakan dirinya untuk dibunuh, baru ia bisa dibunuh. Setelah kematian Ki Kebo Iwa, Bali bisa ditaklukkan oleh Gajah Mada pada tahun 1343 atau 1343. Beberapa peninggalannya diantaranya adalah, yang pertama adalah Prasasti Blanjong, kemudian Candi Padas di Gunung Kawi, Candi Yen Mengenin, Pura Tirta Empul, Pura Penegil Dharma. Oke, itu saja mungkin sejarah singkat tentang Kerajaan Bali. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kalian bisa update tentang kisah sejarah
yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.